Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan nikmatnya pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali bersama-sama mengaji, bersama-sama membahas terkait problematika umat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seluruh pemirsa, para sahabat, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait pertanyaan yang disampaikan salah satu pemirsa di kolom komentar dengan nama akun Zainul Zain. Dia bertanya, bagaimana sih wanita yang dianjurkan oleh agama untuk kita nikahi sebagaimana yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam? Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara kita itu melihat wanita, kemudian wanita tersebut dengan alasan apa untuk kita nikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita ambil dalam kitab hadis riwayat Bukhari, kemudian ada juga hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'i khisalin, limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha, fatfar bidzatid dini taribat yadak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda bahwa seorang wanita atau perempuan itu dinikahi li arba'i khisalin dikarenakan ada 4 perkara. Lima liha, yang pertama karena harta atau kekayaan perempuan tersebut. Wa jamaliha, dan yang kedua itu karena kecantikan wanita tersebut. Wa hasabiha, dan yang nomor 3 adalah karena keturunan atau nasab dari perempuan tersebut. Wadiniha, dan kemudian yang keempat itu karena agama perempuan tersebut. Kemudian Rasulullah itu meneruskan, fatfar bidzatid dini taribat yadak, maka kemudian pilihlah engkau menikahi wanita dikarenakan agamanya. Apabila tidak, maka engkau akan merugi. Lah, apa maksud kata Rasulullah di sini terkait wanita itu dinikahkan dikarenakan 4 perkara? Wal muraduh bil hadisi annal mar'ata tungkahu fi mutlaqi qasdin nasi litilkal arba. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bahwa pada umumnya seorang laki-laki itu menikahi wanita itu pada umumnya dikarenakan ada 4 kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan laki-laki itu melihat wanita itu dikarenakan melihat hartanya. Kemudian yang kedua, kecenderungannya itu adalah melihat kecantikannya. Dan yang ketiga adalah karena melihat keturunannya atau nasabnya. Dan yang terakhir itu karena melihat agamanya. Kemudian summah bayyanah ma huwal haqiqu birraubatih minha biqaulihi fa in dhafarta bidzatid dini taribat yadak. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa pada hakikatnya kita itu dalam membangun rumah tangga untuk menikahi seorang perempuan ialah harus dengan melihat agama si perempuan tersebut, baik tidaknya, bagus tidaknya, solehah tidaknya. Bukan karena kecantikannya, bukan karena hartanya, dan juga bukan karena keturunannya. Jadi maksud hadis tersebut, kecenderungan pada umumnya laki-laki menikahi seorang wanita karena melihat 4 perkara. Cuman oleh Rasulullah dijelaskan itu bahwa
pada hakikatnya kita membangun rumah tangga, dalam menikahi seorang wanita harus melihat agamanya. Kalau kita tidak melihat agamanya, maka kita akan merugi. Ini semua selaras dengan beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh ulama, bahwa apabila kita menikahi seorang perempuan, misalkan karena hartanya, maka Allah akan menguji dengan kefakiran yang akan menimpa dirinya. Kalau wanita itu fakir atau kemudian laki-laki itu fakir, maka yang awalnya dia itu menikah karena kekayaannya itu akan luntur. Ataupun kita menikah karena kecantikannya, maka Allah itu akan menguji dengan kejelekan yang akan terjadi pada dirinya. Semisal si perempuan sudah tidak cantik lagi, apakah kita akan tetap untuk mencintai atau kita tetap untuk bisa membangun rumah tangga dengan wanita tersebut? Itu tidak menjamin. Ataupun kita menikahi karena keturunannya, kemudian Allah mengujinya misalkan dengan menjadikan dirinya itu menjadi diri yang hina. Apakah kita tetap dengan alasan dari awal bahwa kita betul-betul berkomitmen untuk membangun rumah tangga dengan wanita tersebut? Makanya Rasulullah itu menjelaskan, kita menikah itu melihat dari sisi agama perempuan tersebut dengan meniatkan kita itu mengikuti sunnah Rasul, kemudian kita itu menjalani syariat-syariat agama Islam dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh pemirsa, para sahabat, teman-teman, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita tarik kesimpulan dari penjelasan barusan bahwa kecenderungan pada umumnya seorang laki-laki itu menikahi seorang wanita karena melihat 4 alasan. Yang pertama, laki-laki menikahi wanita karena melihat dari harta yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Kemudian yang kedua, laki-laki menikahi wanita itu kebanyakan karena melihat dari sisi kecantikan atau wajah dari wanita tersebut. Dan yang ketiga, kebanyakan lelaki menikahi seorang wanita itu karena melihat dari sisi keturunannya atau melihat sisi nasabnya. Dan yang terakhir, itu kebanyakan para lelaki tujuannya melihat seorang wanita karena melihat pada agamanya. Cuman kemudian bagaimana langkah yang harus kita ambil dalam kita menikahi wanita, harus kita lihat dari sisi apanya. Rasulullah itu menjelaskan bahwa kita dalam menikahi seorang wanita harus melihat dari sisi agama yang dimiliki oleh wanita tersebut. Apakah wanita tersebut pemahaman agamanya itu sudah mendalam? Apakah dia seorang yang taat kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah? Dan apakah wanita tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan menjaga kewibawaannya? Sehingga kalau wanita tersebut adalah wanita yang betul-betul baik agamanya dan tergolong wanita solihah, maka kata Rasulullah, kita tidak akan merugi dalam melihat dan memilih wanita tersebut. Kalau alasannya bukan karena agama, maka kata Rasulullah, kita akan merugi dengan beberapa ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan semoga kita semua mendapatkan jodoh wanita yang solihah menurut agama Islam dan menurut anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.